Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord. Jesus. Your presence is heaven to me. Kau hadir di tempat ini. Amen. Your presence. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord. God, your presence is heaven to me. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Come on, say your presence, Lord. Your presence is heaven to me, to me, to me. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me, to me, to me, to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence, Lord. Your presence is heaven. Mari bersama-sama kita bangkit, saudara. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence, Lord. Your presence is heaven. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence, Lord. Your presence is heaven. Oh, Jesus. Come on. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence. Your presence. Come on, say your presence. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is here. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence. Your presence is your presence. Your presence is your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Oh Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami berkata, pujilah Tuhan, hei jiwa kami. Pujilah namanya yang kudus, hei segenap batin kami. Pujilah Tuhan, hei jiwa kami. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan kami. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kami.
Dia yang menebus hidup kami dari lubang kubur, yang memengkotai kami dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasrat kami dengan kebaikan, sehingga masa muda kami menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Urasataka shanda bababakashai. Saat ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau dalam roh dan dalam kebenaran, dengan puji-pujian penyembahan Tuhan. Kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Urapilah telinga kami, pikiran kami dan hati kami, supaya kami dapat mendengar, memahami dan menerima dengan percaya semua yang Engkau akan firmankan. Lalu urapilah kaki kami, tangan kami Tuhan, dan mulut dan bibir kami Tuhan, supaya kami ini Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tapi akan menjadi pelaku dari segala yang Engkau firmankan. Ini adalah doa kami. Urapilah hamba-Mu yang akan berbicara kepada kami dengan kuat kuasa, dengan pengurapan dari Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu semuanya. Haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus? Haleluya. Banyak tangan diangkat. Haleluya. Kasih kita kepada Tuhan sebenarnya adalah respons kita, tanggapan kita kepada kasih-Nya kepada kita. Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Yohanes berkata dengan singkat, kami mengasihi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita waktu kita gak layak dikasihi sebenarnya. Rasul Paulus menjelaskan hal ini lebih teliti di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Rasul Paulus berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah dilihat di dalam Yesus Kristus ketika Dia mati bagi kita. Dia yang sempurna, Dia yang tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tapi Dia yang mati menjadi pengganti kita. Dia menjadi korban yang menggantikan Bapak, Ibu dan saya dari kita semuanya. Itu kasih Allah. Sebenarnya Yesus sendiri berbicara tentang kasih Allah yang sangat besar itu di dalam Injil Yohanes 3:16, ayat emas dari seluruh Alkitab. Firman Tuhan berkata, dan Yesus lagi bicara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengerunikan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, ini kasih Allah yang sangat besar. Berapa besar kasih Allah dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dan ayat 19, Rasul Paulus berbicara tentang dimensi kasih Allah, sebenarnya 4 dimensi. Ini sebenarnya doa. Rasul Paulus lagi mendoakan mereka. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih Allah itu, kasih Kristus itu. Bukan hanya kita memahami, tapi kita harus mengenal kasih Kristus. Memahami berarti kita bisa memberikan definisi. Mengenal berarti kita telah mengalaminya, telah menerimanya, telah menikmatinya. Oh, kasih Allah sangat luar biasa, dan kasih Allah tidak dapat ditiadakan.
Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Seluruh bab itu tentang kasih Allah. Tapi dalam 1 Korintus 13 ayat 13, Rasul Paulus berkata, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Itu kasih Allah buat kita. Dan saya mau kasih tahu, kasih Allah Tuhan ingin kita semua menikmati hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Karena apa saja yang kita hadapi, masalah apa saja, suasana apapun yang kita akan lewati, kita bisa menikmati kasih Allah di dalam suasana itu. Rasul Paulus juga menulis dan jelaskan ini kepada jemaat Roma. Tolong lihat Roma pasal 8. Roma pasal 8 mulai dengan ayat 35. Rasul Paulus menggambarkan hal ini. Rasul Paulus berkata, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Kemenangannya di dalam kasih-Nya. Dan ayat 38 juga berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat, sekali lagi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, kasih Allah sangat indah. Respons kita kepada kasih Allah bagaimana? Sebab ini yang saya mau bahas hari ini. Oh, kita tahu kasih Allah bisa memenuhi kita dan kita semua. Saya mau rasakan ruangan ini dipenuhi saat ini dengan kasih Allah. Tapi bagaimana tanggapan kita? Tanggapan kita kepada kasih Allah, Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dia mengasihi kita ketika kita masih ada banyak masalah. Dia mengasihi kita ketika kita memang hidupnya gak beres. Dia mengasihi kita. Nah, bagaimana tanggapan kita? Bagaimana tanggapan yang benar? Bagaimana tanggapan yang dikehendaki oleh Tuhan? Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk bahas. Dan saya ingat, saudara-saudara, malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 sebanyak 4 kali Tuhan tunjuk caranya untuk respon kepada kasih Tuhan. 4 kali Tuhan menekankan soal ini. Supaya nggak ada bisa yang berdebat tentang soal ini. Karena sudah 4 kali. Malam sebelum disalibkan, Injil Yohanes pasal 14, saya mau perhatikan ayat 15, saya mau perhatikan ayat 21, saya mau perhatikan ayat 23, dan saya mau memperhatikan ayat 24. Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas kan? Amin, jelas. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 21. Coba lihat. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi
dan dia akan menyatakan dirinya kepadanya. Saudara, memegang dan melakukan perintahnya. Sekali lagi ayat 23 bagian yang pertama. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Tidak harus kasih banyak komentar dari pendeta, cuma baca aja sangat jelas. Tuhan Yesus mau kita berikan tanggapan kepada kasih-Nya, kita ikut, lakukan, pegang, menjalankan perintah-Nya. Tapi tunggu, tadi saya bilang 4 kali. Tambah satu lagi supaya betul-betul sah dan gak ada yang berdebat. Ayat 24, Injil Matius sudah Injil Matius 19 ayat 24. Kali ini Yesus berbicara dari segi negatif. Yesus berkata, barang siapa tidak mengasihi aku, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Yang mengasihi akan melakukan firman, akan melakukan perintahnya, akan menjalankan taat kepada semua perintah dari Yesus. Tapi yang tidak, mereka akan hidup beda. Saya berdoa kepada Tuhan, saya tanya Tuhan bagaimana, apa perintah mana yang saya harus sampaikan. Dan Tuhan taruh dalam hati saya 3 hal yang saya perlu kasih tahu GBI Menteng ini. Yang pertama, kita harus memiliki gaya hidup perintah agung. Ini yang saya baca dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ada satu kisah yang sangat indah. Matius pasal 22 ayat 34 mulai kisahnya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, kita melihat ini ada dua sekte dalam orang Israel di sana, orang Yahudi. Ada yang Saduki, orang sekte itu mereka tidak percaya ada kebangkitan. Mereka udah coba jatuhkan Tuhan Yesus, gagal mereka. Jadi orang Farisi, mereka ada beberapa orang Farisi sekte lain, mereka pikir kami lebih pintar, maka karena di antara kami ada orang ahli hukum Taurat dari perjanjian lama, ya biar kami coba. Dan orang ahli Taurat ini mau menanyakan, mau jatuhkan Tuhan Yesus sebenarnya dengan pertanyaan ini, guru, dia menghormati Yesus, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dan jawab Yesus, ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi Yesus belum selesai jawab. Dia tambah ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika saya pertama kali baca ini, saya berpikir ini gimana, dan mungkin orang lain pikir juga. Mungkin orang ahli hukum ahli Taurat itu, mungkin dia lagi pikir, wah ini pertanyaan yang agak sulit. Karena dalam perjanjian lama Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa sebanyak 613 hukum. Minggu depan pendeta Binsar akan kasih daftarnya. Di antara 613 itu ada yang terkenal sebagai 10 firman. Lebih gampang 10 firman kan daripada 613. Mungkin dia berpikir, guru ini dia nggak bisa jawab. Padahal Yesus menjawab.
Yesus sangat tepat dalam jawabannya. Dia berbicara tentang kasih Allah itu. Dari semuanya ini 613. Dari 10 firman. Dia berfokus kepada 2. Yang sering diucap oleh bangsa Israel sebenarnya. Yesus menjelaskan bahwa kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Jawaban kita menerima kasih Allah yang begitu indah, yang mengubahkan hidup kita harus balas. Dengan mengasihi Tuhan, dengan segala yang ada di dalam kita. Dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita menurut Ulangan 6 pasal 5. Itu segala yang ada di dalam kita. Kita mengasihi Tuhan. Oh, saya tahu jemaat GB Menteng ini pasti mengasihi Tuhan dengan segala yang ada. Haleluya. Amin. Tapi yang bagian yang kedua enggak tahu saya. Karena Yesus belum selesai ketika dia omong sama dengan mereka. Karena dia juga bukan hanya kutip Ulangan 6:5. Yesus juga kutip Imamat 19 ayat 18 bagian B. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ini caranya kita tanggapi kasih Allah yang kita menikmati dan yang kita menerima. Ini cara yang benar kita menggenapi, kita tanggapi dan kita memenuhi dan kita berikan respons kepada kasih Allah yang telah memenuhi hidup kita, mentransformasikan hidup kita, yang membuat hidup kita luar biasa. Kita mengasihi Tuhan dengan segala yang ada di dalam kita. Tapi kita juga mengasihi sesama kita manusia. Pada awal dan ini penting juga buat saya, karena saya melihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus ini temanya pada awalnya, ini juga temanya pada akhirnya. Pada awal dari pelayanan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5, dia berkumpul bersama dengan murid-murid dan dia menyampaikan yang disebut khotbah di bukit. Dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus mengajar mereka. Injil Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh, kita menikmati kasih Allah, kita mengasihi Tuhan, tapi untuk mengasihi musuh kita. Untuk mengasihi orang yang melukai kita. Untuk mengasihi orang yang menjelekkan kita. Untuk mengasihi orang yang berbuat jahat terhadap kita. Untuk mengasihi orang yang menganiaya kita. Tidak segampang. Tapi ini perintah Tuhan Yesus. Ini caranya kita menjawab kasih Yesus yang kita menikmati. Kita belajar mengasihi semua orang, berdoa buat semua orang, berbuat baik buat semua orang. Itu yang Tuhan Yesus mau buat kita. Itu awal dari pelayanan Tuhan Yesus. Temanya saya bilang kasih itu sama seluruhnya. Karena pada akhir dari pelayanan Tuhan Yesus, ketika dia makan bersama dengan murid-murid malam sebelum disalibkan, dalam Injil Yohanes pasal 13. Perhatikan Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu kamu yang saling mengasihi. Itu berarti kita harus bukan cuma mengasihi mereka yang di luar, tapi di dalam. Kadang-kadang kita merusak diri kita bukan dari luar, tapi dari dalam, karena kita nggak saling mengasihi di dalam. Itu unity yang Tuhan mau daripada kita di dalam. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Contohnya di dalam ayat ini, Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu teladan kita, contoh buat kita adalah yang Yesus lakukan. Dan Yesus tunjukkan kasih bagi kita ketika dia mati di atas kayu salib. Kita harus memiliki penting yang pertama, tanggapan kita untuk kasih Allah, kita harus memiliki hidup, gaya hidup perintah agung, gaya hidup kasih. Hal yang kedua, kita harus menjalankan iman amanat agung. Ini hal yang kedua yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ini tanggapan yang Tuhan mau. Karena kita mau lakukan perintah Tuhan Yesus. Kita mau melakukan semua yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Kita mau menjalankan iman amanat agung. Apa dimaksudkan iman amanat agung? Saya lagi pikir, iman amanat agung apa itu yang Pak Thomas Smith bilang kita harus jalankan. Nggak pernah dengar istilah ini, iman amanat agung. Pernah dengar amanat agung, pernah dengar tentang iman. Orang yang benar hidup oleh iman disebut 4 kali dalam firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tapi iman amanat agung apa itu? Saya kasih tahu. Menurut Markus pasal 16, iman amanat agung adalah iman untuk menyelesaikan tugas pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Menurut Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, iman amanat agung adalah iman untuk menyelesaikan misi menjadi saksi di Jerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menurut Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan ayat 47, iman amanat agung adalah iman untuk memberitakan kisah bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Menurut Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20, iman amanat agung. Iman amanat agung adalah iman untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Yesus telah perintahkan kepada kita. Menurut Yohanes 20 ayat 21, iman amanat agung itu adalah iman untuk kita percaya. Bahwa kita percaya janji Yesus yang berbunyi, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Iman amanat agung menurut Matius pasal 24 ayat 14. Iman amanat agung adalah iman untuk menggenapi nubuatan Yesus bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Para murid abad pertama memulai tugas amanat agung, namun tidak menyelesaikannya. Iman amanat agung, Bapak dan Ibu, adalah iman bahwa kita akan menyelesaikan amanat agung yang telah dimulai oleh mereka. Tuhan mau berikan iman itu kepada kita.
Bahwa kita percaya Tuhan akan pakai kita untuk memberitakan Injil. Ini iman Tuhan akan pakai kita untuk memberitakan Injil di Jerusalem, Judea, Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Ini iman kita percaya bahwa kita akan menjadikan segala bangsa murid Yesus Kristus. Ini iman bahwa kita akan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini iman kita akan membuat mereka belajar dan tahu menjadi murid Yesus Kristus. Ini iman saudara-saudara bahwa Tuhan akan pakai kita. Ini caranya kita tanggapi kasih Allah. Kita menerima kasih Allah. Tapi ini caranya kita melakukan tanggapannya. Karena kita menjalankan iman amanat agung. Menurut PBB ada sebanyak 195 negara di bumi. Ini iman amanat agung, kita akan injili mereka semuanya 195. Ini iman yang Tuhan mau kita jalankan. Populasi dunia, penduduk dunia sekarang ini yang saya lihat kemarin, karena tiap hari tambah. Saat ini yang saya lihat penduduk dunia berjumlah 8,1 miliar jiwa. Dengan menjalankan iman amanat agung, kita akan membawa Injil. Kita akan membawa berita bahwa Mesias harus menderita dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya. Dan dia membawa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada mereka semua di dalam 8,1 miliar jiwa di seluruh dunia. Ini yang Tuhan mau daripada kita. Dengan iman ini. Dengan iman. Sebagaimana Tuhan memakai Yusuf di Mesir. Tuhan mau pakai kita dimanapun dia tunjuk kita. Yusuf orang asing di Mesir, tapi dipakai. Bayangkan. Sebagaimana Tuhan menggunakan Daniel. Daniel ke Babel, ke Babylon. Daniel orang asing di sana. Tapi Tuhan pakai dia dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan juga mau pakai kita dengan iman amanat agung. Wah, ya saya tahu Yusuf lelaki, Daniel lelaki. Maaf, perempuan tidak dipakai. Bukan. Oh, bukan. Karena ada perempuan di dalam Alkitab. Tuhan menggunakan Esther. Tahu Esther perempuan kan? Esther dipakai oleh Tuhan di Persia. Dia orang asing di negara orang, tapi menjadi ratu dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dengan iman amanat agung yang Tuhan mau berikan kepada kita, yang Tuhan mau kita jalankan di dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin. Apa yang mata belum pernah lihat, yang telinga belum pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Haleluya. Dan satu lagi, ini jam benar kan? Benar. Maka saya masih punya banyak waktu. Kita harus memiliki. Ini tanggapan kita. Tanggapan kita buat kasih Allah. Kita memiliki gaya hidup perintah agung. Itu berarti kita punya gaya hidup penuh dengan kasih. Kita harus menjalankan iman amanat agung. Itu berarti kita menjadi berani untuk bertindak. Berani
untuk melakukan sesuatu yang orang lain pikir tidak mungkin. Dan yang terakhir, kita harus tanggapan kita menerima kasih Allah yang begitu indah besar. Kita juga harus menerima perlengkapan agung. Kita harus menerima perlengkapan agung, yaitu kuasa dari Roh Kudus. Kalau kita menerima baptisan Roh Kudus, kalau kita mengizinkan Roh Allah hidup di dalam tubuh kita, kalau kita membuka hati kita supaya Roh Kudus bisa masuk, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, itu berarti kita tidak tolak apa yang Tuhan Yesus mau berikan. Karena Roh Kudus ini adalah pemberian dari Yesus hanya bagi mereka yang mengasihi Dia, hanya bagi mereka yang mentaati Dia. Ada ayatnya dalam Kisah Rasul pasal 5. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang mentaati Dia. Ini kita lagi berbicara tentang mengasihi melalui perintah, mengasihi melalui perintahnya. Tuhan Yesus mau berikan Roh Kudus kepada kita. Maka bukan hanya kita memiliki gaya hidup kasih, gaya hidup perintah agung. Bukan hanya kita menjalankan iman amanah agung dengan dahsyat, kita mau dipakai di mana-mana. Tapi kita tahu semuanya karena kita dikuasai oleh Roh Kudus, karena kita menerima perlengkapan agung itu. Coba saya baca Lukas pasal 24 kalau nggak percaya. Banyak pendeta omong-omong banyak, tapi enggak, ini dasarnya firman Allah. Lukas 24 ayat 49. Yesus lagi berbicara kepada murid-murid dan Yesus berkata, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Jangan, aku dipanggil, aku langsung berangkat. Tidak. Mereka diisi dulu. Mereka dapat perlengkapan dulu. Jadi Tuhan Yesus suruh mereka tunggu. Tuhan Yesus naik ke sorga dengan tubuh yang mulia. Setelah 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Rasul 1 ayat 3. Tapi dia ulangi hal ini. Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. ini beberapa detik sebelum Tuhan Yesus naik. Dia ingatkan mereka, kamu harus tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji perlengkapan agung itu, janji kuasa dari Roh Allah itu, diingatkan ke mereka. Karena Yesus berkata, karena kamu telah dengar dariku. Yesus guru lagi mengingatkan mereka. Ingat bulan yang lalu, semester yang lalu saya sudah ajar hal ini kepada kamu. Itu istilah saya. Yesus mengingatkan mereka. Ini bukan pertama kali. Yesus mengulangi. Terus terang Yesus berkata kepada mereka, Kisah Rasul 1 ayat 5. Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ushida dada papa kasih tata kasai. Ayat 8 dia berbicara, ada saya suruh kutip ayat ini tadi. Roh Kudus akan turun, mereka menjadi saksi Jerusalem, Judea, Samaria. Ketika Roh Kudus turun di atas mereka, mereka menjadi saksiku di Jerusalem, Judea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Ayat 9 sampai ayat 11, tiba-tiba Yesus sudah mulai angkat
dua orang yang berpakaian putih menampakkan diri kepada mereka. Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Ya, Yesus ini akan datang kembali. Kisah Rasul 1 ayat 14 kalau saya tidak salah. Mereka berkumpul di satu tempat. Mereka tinggal di situ. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. 10 hari. Sampai hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta. Wah, Roh Kudus diturun di atas mereka. Mereka menerima apa yang Yesus janjikan. Mereka diperlengkapi dengan kuasa agung. Mereka diperlengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus. Mereka diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Jadi mereka tidak melayani dengan bersandar kepada kemampuan mereka, kepintaran mereka. Mereka nelayan. Mereka orang biasa. Mereka orang seperti Bapak Ibu dan saya. Mereka nggak terkenal. Mereka nggak kaya. Mereka nggak hal-hal yang besar. Nggak. Mereka orang biasa seperti kita. Tetapi Yesus pakai mereka. Mereka menunjuk kasih mereka kepada Yesus karena mereka taat kepadanya. Mereka taat, tunggu untuk perlengkapan. Dan waktu mereka dapat perlengkapan, mereka tetap taat kepadanya dan mulai memberitakan Injil. Dan hari yang sama mereka menerima perlengkapan dari atas ini. Petrus berdiri. Kita dengar Petrus beberapa bulan yang lalu. 4 minggu, 5 minggu yang lalu, Petrus lagi menyangkal Tuhan Yesus. Ingat, I don't know him. Aku nggak kenal dia sebanyak 3 kali. Tapi hari ini Petrus sudah bertobat dan Petrus menjadi taat. Petrus diperlengkapi. Petrus menerima yang Yesus berikan karena Petrus mengasihi, mencintai Tuhan Yesus Kristus. Dan Petrus membuktikan kasihnya ketika dia bangun, ketika dia berdiri pada hari Pentakosta. Dan dia mulai berkhotbah kepada mereka. Dan dia berkata, ini orang bukan mabuk seperti yang kamu pikirkan. Karena ini baru jam 9 pagi. Tetapi ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dan dia mulai kutip dari Nabi Yoel di dalam khotbahnya. Dan akhirnya 3.000 orang menjadi percaya pada hari yang sama. Ini caranya. Ini caranya untuk mengasihi melalui perintahnya. Ushida da baba baba kasih, da baba kasih. Rapa baba. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mau miliki gaya hidup perintah agung, mau miliki gaya hidup kasih. Cuma Pak Binsar yang angkat tangan, yang lain gak angkat tangan. Ushida da kasih, da baba kasih. Saya kepingin saya minta kepada Tuhan supaya kita tenggelam di dalam kasih. Supaya ini kita ada seperti ada banjir di sini. Banjirnya bukan dari air, banjir dari kasih. Wah, dan kita benar-benar tenggelam di dalam kasihnya yang begitu besar. Kasih di antara kita, kasih buat mereka di luar. Saya mau menjalankan iman. Saya mau jalankan iman amanah agung. Saya mau bawa Injil kepada mereka yang belum pernah dengar. Saya mau memberkati anak-anak kecil yang belum pernah dengar. Saya mau bawa Injil ke segala desa di Indonesia. 82.000 desa di Indonesia.
Saya mau bawa Injil kepada mereka semua. 195 bangsa dalam muka bumi ini menurut Persatuan Bangsa-Bangsa. Mereka semua harus dengar. Itu sebab Indonesia harus ambil peranan. Itu sebab ibu saya harus melangkah dalam iman amanat agung. Tetapi untuk melakukan sedemikian, kita harus menerima perlengkapan agung itu. Oh, saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, katanya firman Tuhan, ada sebanyak 500 orang yang pernah melihat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. 500 orang. Dengar perintahnya, tunggu untuk perlengkapan. Tapi kalau kita baca Kisah Rasul 1 dan 2, hanya 120 yang taat. Saya nggak begitu pintar sama matematika. Tapi 500 kurangi 120. Berarti 380 orang nggak tahu mereka kemana. Mereka sudah menikmati kasih. Mungkin mereka dapat iman. Tapi mereka tidak taat untuk menerima perlengkapan. Jangan. Sekali lagi, jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi yang Yesus berikan. Oh, Pak Smith, nggak mungkin. Ini Alkitab. Ini terakhir dan saya selesai. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat 6 kalau saya tidak salah. Kisah Rasul 19, Paulus pergi ke Efesus, bertemu dengan beberapa orang. Paulus tanya mereka, apakah mereka pernah menerima baptis Roh Kudus? Mereka tahu. Oh, kami tidak tahu ada Roh Kudus. Baptis apa? Oh, baptis Yohanes. Mereka bilang mereka nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Ya, orang bisa berikan macam-macam jawaban untuk tidak menerima. Untungnya 12 orang, itu kiranya 12 orang didoakan. Rasul Paulus tumpang tangan di atas kepala mereka dan mendoakan mereka, dan mereka menerima perlengkapan agung, kuasa ilahi dari Roh Kudus. Shanda Bapa kasih. Saya merasa ada damai sejahtera di dalam ruangan ini saat ini. Saya mau berdoa, saya serahkan kembali, dan saya percaya jemaat ini, GBI Menteng, akan taat kepada perintah Tuhan. Gaya hidup, perintah agung, yakni kasih. Iman, amanah agung, keberanian untuk bertindak pergi.
perlengkapan agung. Kuasa ilahi, kuasa dari Roh Kudus turun di atas gereja ini dan keluarga kita semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.